Neraka, menurut kosmologi keagamaan, diyakini sebagai alam supernatural, tempat penyiksaan dan kesengsaraan setelah kematian. Secara umum, berbagai kepercayaan mendeskripsikan neraka sebagai dunia bawah, tempat yang lebih rendah dari bumi, kelam dan suram, penuh derita dan tanpa kebahagiaan. Namun, detail tentang hukuman, jangka waktu hukuman, kondisi neraka, serta penyebab seseorang masuk neraka berbeda-beda dalam tiap kepercayaan atau agama. Beberapa kepercayaan bersikap netral akan keyakinannya tentang dunia bawah. Agama-agama Timur meyakini neraka sebagai tempat persinggahan sebelum seseorang lahir kembali, sementara agama Abrahamik meyakininya sebagai tempat penyiksaan yang kelam, suram, dan kekal abadi. Penghuninya menjalani hukuman atau penderitaan atas tindakan yang buruk dan bertentangan dengan ajaran agama saat masih hidup. Kepercayaan lainnya, yang mengajarkan bahwa kehidupan setelah kematian tidak memperoleh hadiah ataupun hukuman, meyakini bahwa alam orang mati merupakan tempat yang netral dan terletak di bawah bumi, contohnya yaitu Kur, Hades, dan Seol. Istilah neraka, dalam bahasa Melayu dan variannya termasuk Indonesia, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu naraka, suatu alam kematian dalam agama-agama dari India, meliputi agama Hindu, Buddha, dan Jaina. Menurut suatu teori, istilah tersebut berasal dari akar kata ner atau nar yang berarti manusia, dan aka yang berarti duka, sehingga secara harfiah berarti ketidakbahagiaan manusia. Neraka dalam agama Dharmik, litograf dari abad ke-19 beraksara Dewanagari, menggambarkan daerah kekuasaan Yama, yaitu sosok Raja Neraka, menurut kepercayaan Hindu. Dalam agama Hindu, neraka merupakan alam setelah kematian, tempat penghukuman bagi roh orang-orang yang banyak berdosa semasa hidupnya. Istilah neraka tersebut kemudian diserap menjadi neraka, dalam bahasa Melayu. Neraka juga dikenal sebagai Yamaloka, yang artinya alam Dewa Yama, yaitu Dewa Kematian. Diyakini bahwa alam itu terletak di bawah bumi. Jumlah dan nama-nama bagian neraka, demikian pula jenis-jenis pendosa yang memperoleh hukuman di tiap neraka, berbeda-beda antara satu kitab dengan kitab lainnya. Namun, sebagian besar kitab menyebutkan jumlahnya sebanyak 28. Menurut kepercayaan Hindu, utusan Dewa Yama yang disebut Yamaduta, membawa roh-roh makhluk yang baru saja mati ke hadapan Yama untuk diadili, dengan mempertimbangkan perbuatan mereka semasa hidup. Apabila lebih banyak kebaikan yang diperbuat, maka mereka dikirim ke surga. Sebaliknya, apabila lebih banyak kejahatan yang diperbuat, maka mereka dikirim ke neraka sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Keberadaan mereka di surga maupun neraka bersifat sementara. Apabila jangka waktu hukumannya telah usai, maka roh seseorang akan lahir kembali di alam lain sesuai dengan sisa hasil karma yang belum sempat mereka nikmati saat masih disiksa di neraka. Neraka dalam agama Buddhisme. Dalam Buddhisme atau agama Buddha, neraka juga disebut niraya dalam bahasa Pali, atau neraka dalam bahasa Sanskerta, yaitu alam keberadaan yang menyedihkan, tempat para makhluk menebus karma buruk mereka. Berbeda dengan agama lainnya, Buddhisme tidak pernah menyatakan bahwa roh atau jiwa pergi ke neraka, melainkan lahir kembali sebagai penghuni neraka. Sebagai contoh, manusia yang dalam hidupnya cenderung menganiaya makhluk hidup lain, membunuh makhluk hidup apapun juga, dan senantiasa terjerembat dalam tindakan-tindakan jahat yang dilakukan baik melalui pikiran, ucapan, dan jasmani, maka ia akan terlahir kembali di alam neraka atau niraya. Menurut ajaran Buddha, anggapan bahwa neraka adalah tempat hidup yang kekal abadi bagi semua makhluk yang selama masa hidup sebelumnya banyak berbuat karma buruk adalah suatu anggapan keliru. Ajaran tersebut menegaskan bahwa tidak ada yang kekal abadi, termasuk kehidupan di dalam neraka sekalipun. Setelah habisnya karma buruk yang menyebabkan mereka terlahir ke alam penuh derita ini yaitu neraka, makhluk-makhluk yang hidup di alam ini akan lahir kembali ke alam-alam lain sesuai timbunan karma mereka sendiri, yang telah mereka pupuk selama mengembara dalam samsara, atau siklus kelahiran berulang-ulang. Neraka dalam agama Jainisme. Sebagai informasi, agama Jainisme ini berasal dari India, dan lebih tua dari agama Buddha. Neraka adalah alam penderitaan dan penyiksaan dalam ajaran Jainisme. Berbeda dengan agama-agama Samawi, jiwa yang disiksa di neraka bukanlah akibat dari perbuatannya yang melanggar larangan Tuhan, melainkan karena karma yang mereka lakukan di kehidupan sebelumnya. Menurut kitab Tattvarta Sutra, adapun beberapa contoh karma buruk yang menyebabkan seseorang dapat tersiksa di neraka yaitu, membunuh, menyakiti makhluk, keterikatan yang besar akan kenikmatan duniawi, serta hidup tanpa pengendalian diri. Menurut Jainisme, suatu jiwa yang banyak berdosa akan terlahir kembali di neraka secara spontan, dan menerima penderitaan sesuai jenis dosa yang diperbuat. Makhluk ini disebut naraki, dan memiliki rentang usia yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis neraka tempat mereka dilahirkan. Seperti agama Hindu dan Buddha, penyiksaan di neraka dalam ajaran Jainisme tidaklah kekal, tetapi biasanya berlangsung sangat lama. Setelah hasil karma buruk mereka yang menyebabkan terlahir di neraka telah selesai dijalani, maka mereka akan terlahir kembali di alam lain yang lebih tinggi dari neraka, sebagai akibat dari sisa karma yang belum sempat mereka nikmati saat masih di neraka.
Neraka dalam agama Samawi. Menurut agama Yahudi, terdapat beberapa tafsiran menurut masing-masing sektenya terkait kematian. Ada beberapa sekte terkenal dalam agama Yahudi tradisional, yaitu sekte orang-orang Farisi, sekte orang-orang Saduki, dan sekte orang-orang Nasrani. Namun semuanya percaya dan meyakini bahwa neraka adalah hukuman bagi setiap manusia yang tidak melakukan hukum dan aturan yang dibuat oleh Musa yang mereka sebut sebagai hukum Taurat. Sekte Farisi dan Nasrani meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan terutama pada saat kedatangan Mesias di akhir zaman, sedangkan sekte Saduki tidak meyakini adanya kebangkitan orang mati. Dengan demikian kematian seseorang menjadi jalan akhir baginya, di mana setelah mati, orang-orang baik akan langsung masuk surga, sedangkan orang-orang jahat akan langsung mendapatkan hukuman di neraka. Dalam teks-teks pseudepigrafa yang muncul dari periode Helenis, atau yang lebih dikenal sebagai Enoh, dan naskah aturan laut mati. Neraka dalam agama Kristen. Kata neraka juga terdapat dalam banyak terjemahan Alkitab. Ayat-ayat yang sama dalam terjemahan-terjemahan lain menyebutkan kubur, dunia orang mati, dan sebagainya. Alkitab lain hanya mentransliterasikan kata-kata bahasa asli yang kadang-kadang diterjemahkan sebagai neraka. Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, oleh karena itu kita tidak bisa melewatkan pengertian neraka dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Alkitab menyebutkan ada dua lokasi yang terkait dengan kehidupan setelah kematian ini, yaitu surga dan neraka. Untuk neraka, Alkitab menyebutkan ada 3 lokasi neraka yang disebutkan menurut bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Ketiganya adalah 1. Seol atau Hades, tempat atau bagian dari neraka yang paling atas atau sama dengan tempat penantian. Namun, di dalam tempat penantian ini, banyak jiwa yang tidak luput dari pandangan para utusan neraka. 2. Gehenna, atau neraka, tempat atau bagian tengah dari neraka. Siksaan di bagian ini lebih kejam daripada di bagian Seol atau Hades. 3. Jurang tak berdasar, bagian neraka. Yang paling dalam, di tempat ini, terdapat lautan api dan belerang, di mana jiwa-jiwa yang berdosa direndam dalam lautan tersebut. Di tempat itu pula, Allah memenjarakan sang naga atau iblis yang akan dilepaskan pada masa 7 tahun penderitaan. Neraka dalam agama Islam. Kata neraka sering disebutkan dalam kitab suci Al-Quran dan jumlahnya sangat banyak. Dalam bahasa Arab disebut Jahanam, dan memiliki nama lain yaitu An-Nar, dan Jahim, yang artinya api yang berkobar. Tempat ini menurut keyakinan umat Islam adalah tempat penghukuman manusia dan jin yang membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingkari para nabi. Siapapun orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak akan bisa keluar darinya. Pintu neraka berdiri kokoh dan tertutup rapat, sebagai penjara bagi orang-orang yang menganggap remeh berita tentang adanya pengadilan akhirat. Di dalam Al-Quran, disebutkan bahan bakar neraka adalah dari manusia dan batu, ada yang mengartikan kata batu yang berarti berhala. Pintu gerbang neraka dipimpin oleh malaikat Malik, yang memiliki 19 malaikat penyiksa di dalam neraka, yaitu Zabaniyah. Neraka dipegang atau ditahan oleh 70.000 tali, dan setiap helai talinya dipegang oleh 70.000 malaikat. Itulah gambaran neraka dari berbagai agama di dunia. Dan berikut ini, gambaran neraka menurut mitologi-mitologi di berbagai negara. Neraka dalam mitologi Mesir kuno. Alam Duat adalah dunia bawah dalam mitologi Mesir kuno. Duat juga tempat jiwa-jiwa manusia berada untuk dihakimi setelah kematian. Raja yang telah meninggal, dipuja sebagai dewa dan sebagai pusat mitologis putar konsep Duat, sering digambarkan menjadi satu dengan Dewa Matahari, yaitu Dewa Ra. Bersama-sama Dewa Matahari, raja yang meninggal harus melakukan perjalanan melewati Duat, menggunakan pengetahuan khusus yang seharusnya dimiliki sebagaimana yang telah ditulis dalam teks di peti mati, sebagai panduan tentang alam baka untuk semua orang yang meninggal. Sama seperti raja yang meninggal, orang yang meninggal melakukan perjalanan melewati banyak bagian Duat, tidak untuk disatukan dengan Dewa Matahari melainkan untuk dihakimi. Jika mendiang berhasil melewati berbagai roh jahat dan ujian-ujian, maka dia akan mencapai penimbangan jantung. Dalam ritual ini, jantung mendiang ditimbang oleh Anubis dengan sehelai bulu Ma'at, yang melambangkan kebenaran dan keadilan. Setiap jantung yang timbangannya lebih berat dari bulu tersebut akan dimangsa oleh Amit. Jiwa yang lebih ringan dari bulu, akan lulus ujian terpenting ini, dan akan diizinkan untuk melakukan perjalanan menuju Aru, yaitu ladang rumput bulu, dunia mereka dalam versi paling ideal, tempat mereka membajak, menanam, dan memanen dengan hasil yang melimpah. Neraka dalam mitologi Mesopotamia. Dunia bawah tanah menurut kepercayaan bangsa Sumeria di wilayah Mesopotamia kuno, dikenal sebagai Kur, Irkalla, Kuku, Arali, atau Kigal, dan dalam bahasa Akkadia disebut Ersetu. Meskipun memiliki banyak nama dalam kedua bahasa tersebut, tempat yang dimaksud merupakan sebuah gua yang gelap dan suram yang terletak jauh di bawah tanah, penduduknya diyakini melanjutkan kehidupan dalam versi yang gelap di bumi.
Tidak seperti kehidupan setelah kematian lainnya dari dunia kuno, di dunia bawah versi Sumeria, tidak ada penghakiman terakhir atas orang yang meninggal, dan orang mati tidak dihukum atau diberi pahala atas perbuatan mereka sewaktu masih hidup. Kualitas keberadaan seseorang di dunia bawah ditentukan oleh kondisi penguburannya. Neraka dalam mitologi Tionghoa. Alam Diyu merupakan alam orang mati dalam mitologi Tionghoa, sama seperti konsep neraka dalam agama Buddha. Tempat tersebut dikuasai oleh Yan Luowang, atau Raja Neraka, dengan menggabungkan kepercayaan Taoisme, Buddhisme, serta kepercayaan tradisional Tionghoa. Diyu dipercaya sebagai tempat pengadilan arwah, memutuskan hukuman apakah yang harus dijalani, berdasarkan tindakan mereka semasa hidup di dunia, serta mempersiapkan mereka untuk menjalani proses kelahiran kembali. Jumlah pasti majelis sidang neraka menurut kepercayaan Tionghoa berbeda-beda menurut versi Buddhis dan Tao, beberapa menyebut hanya 3 atau 4, sementara versi lain menyebutkan sampai 10, yang dikenal sebagai Sidian Yan Luo. Masing-masing mengadili arwah sesuai jenis kejahatan yang dilakukan. Arwah yang sudah menjalani hukuman di neraka, diberi kesempatan untuk lahir kembali ke dunia, dalam wujud baru entah manusia atau binatang. Namun sebelum terlahir kembali, mereka wajib minum ramuan pelupa ingatan yang dibuat nenek Mengpo. Neraka dalam mitologi Yunani kuno. Dalam mitologi Yunani, Tartaros merupakan salah satu dunia bawah di Yunani, yang diasosiasikan sebagai suatu tempat jauh di bawah tanah yang kelam dan kejam. Dalam mitologi Yunani, Tartaros adalah tempat yang digunakan untuk mengurung beberapa makhluk yang dianggap membahayakan para dewa. Para Titan, kecuali Prometheus, Epimetheus, Metis, dan sebagian besar Titan wanita, dikurung oleh Zeus ke dalam Tartaros dengan Hekatoncheire sebagai penjaga mereka. Selain para Titan, beberapa dewa pernah menjadi tawanan di Tartaros, seperti Apollo, tetapi Zeus akhirnya membebaskannya. Saat raksasa Tifon dikalahkan oleh Zeus setelah mencoba menyerang Olympus, dia juga dipenjara ke dalam Tartaros. Seiring waktu, Tartaros juga menjadi tempat untuk mengurung para manusia yang sudah melakukan dosa atau kejahatan yang besar, baik kepada para dewa maupun kepada sesamanya, seperti Raja Sisyphos yang tidak menerima tamu secara layak dan juga menipu Thanatos saat akan dihukum rantai, dan Raja Tantalos yang membunuh anaknya kemudian menghidangkan dagingnya untuk acara makan dengan para dewa, dan Ixion, yang membunuh mertuanya dan kemudian mencoba merayu Hera di depan Zeus. Itulah gambaran neraka dari berbagai agama dan mitologi di berbagai dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi yang disampaikan di video ini, dan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.